Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernur Anugrah Rahmadani. Di video kali ini saya akan membahas tentang kajian lingkungan hidup. Nah, sebelum membahas mengenai kajian lingkungan hidup, mari kita bahas apa sih kajian lingkungan hidup itu. Nah, lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Selanjutnya, kita bahas sejarah PIP di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa, dapat dilihat perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Namun, tidak ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa ada proses, pergerakan, dan perkembangan pendidikannya. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar suatu bangsa, begitu pula bangsa Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan hakikat dan martabat bangsa. Selanjutnya, sejarah PIP di Universitas Tadulako. PIP UNTAD dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal, namun proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Dari manajemen masa inkubasi yang panjang, dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil munculnya program aksi implementasi PIP. Nah, selanjutnya apa sih hubungan KLH dan PIP di Universitas Tadulako? Hubungan KLH dan PIP di UNTAD yaitu di mana kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dan semua benda perilakunya yang manusia lakukan. Selanjutnya, konsep lingkungan hidup atau ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Konsep lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau disebut ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Selanjutnya, norma lingkungan hidup. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak serta bertingkah laku dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Sedangkan lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat di mana kita berada dan mempengaruhi hidup kita. Oleh karenanya, norma lingkungan hidup adalah kaidah atau aturan yang mengatur segala sesuatu atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bertujuan agar hubungan manusia dengan lingkungan hidup berjalan dengan normal atau tidak ada kelainan dan gangguan yang merugikan manusia. Selanjutnya, kita bahas macam-macam norma lingkungan hidup. Yang pertama, norma sosial. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma ketertiban. Yang keempat, norma kebersihan. Dan yang terakhir, norma keindahan. Setelah mempelajari macam-macam norma, kita akan membahas jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Yang pertama, kita bahas lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Selanjutnya yang kedua, lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, perkampungan, kawasan industri, sekolah, dan taman. Selanjutnya, jenis-jenis ekologi, yaitu ekologi hutan, ekologi laut, ekologi estuari, dan ekologi padang lamun. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan ilmu lingkungan. Setiadi menjelaskan di dalam lingkungan terdapat prinsip-prinsip dasar
yang terdiri dari 14 asas, yaitu yang pertama asas konservasi energi, yang kedua asas pengubahan energi, yang ketiga asas sumber daya, yang keempat penjenuhan, yang kelima sumber daya alam dan pengadaannya, yang keenam persaingan individu dan spesies individu, yang ketujuh kemantapan keanekaragaman, yang kedelapan habitat, yang kesembilan keanekaragaman komunitas, kesepuluh biomasa dan produktivitas, yang kesebelas kemantapan sistem, 12 adaptasi, yang ke-13 keanekaragaman biologi, dan yang terakhir prinsip keteraturan populasi. Bahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisik, kimia, budaya, dan kesehatan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas aspek fisik kimia, yaitu iklim, kualitas data, hidrologi, dan yang terakhir tanah. Aspek yang kedua yaitu aspek biologi. Menurut fungsinya, makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Aspek yang selanjutnya, aspek sosial ekonomi. Aspek sosial terkait dengan pengaruh perkembangan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat, termasuk dalam aspek sosial ekonomi. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Yang termasuk aspek sosial budaya yaitu aktivitas asosiatif dan aktivitas disosiatif. Selanjutnya, aspek kesehatan. Dengan adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak yang menyerap udara kotor atau karbon dioksida menjadi udara bersih atau oksigen, termasuk dalam aspek kesehatan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang dalam konsidernya menyebutkan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup perlu disempurnakan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pembahasan terakhir yaitu kearifan lokal lingkungan hidup. Menurut bahasa, kearifan lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan dan lokal. Kearifan artinya bijaksana, sedangkan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Banyak kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan masyarakat, antara lain di Jawa, Pranoto, Mongso, Nyabuk, yang menganggap suatu tempat keramat di Sulawesi, yaitu dalam bentuk larangan, ajakan, atau sanksi, dan di Baduy, Buyut, dan Pikukan, serta Desa Sila. Kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun demikian, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern, dan budaya besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kajian lingkungan hidup. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.